Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami Perhanado yang melayani di HKBP Tungkang khususnya, dan juga untuk seluruh jemaat HKBP Seresot Tanjung Jabung, dan untuk kita semua dimanapun berada, mengucapkan selamat mengakhiri akhir tahun gerejawi tahun ini dan menyambut tahun baru gerejawi, Advent, Natal, dan juga tahun baru 2022. Kiranya Tuhan memberkati gerejanya, memberkati seluruh jemaatnya, dan memberkati seluruh perhalunya beserta pelayanan di setiap gereja. Horas, sama-sama. Horas, horas. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan melaksanakan kebaktian keluarga pada malam hari ini yang merupakan kebaktian keluarga yang terakhir pada tahun 2021 ini. Semoga kita sehat-sehat dapat memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kita akan melanjutkan kebaktian keluarga untuk tahun depan. Untuk itu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita melaksanakan kebaktian keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita laksanakan, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan melalui kirim jemaat tertulis nomor 3, seharusnya nomor 9. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang-orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati, kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Epistel untuk kita pada kebaktian keluarga malam hari ini diambil dari Mazmur 90, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Kita baca secara responsoria, dan pada ayat yang terakhir kita bersama-sama. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum turun dilahirkan dan bumi dan dunia diciptakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab iman istri tetap sama seperti Anda. Apabila tidak atau seperti mana Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh, segala hari kami berlalu karena ganas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada ganas-Mu? Kita sama-sama. Ajarlah kami menghidup hari-hari kami sedemikian. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan, waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hari ini dan saat ini kami telah tiba pada masa akhir tahun gereja. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 1 tahun ini. Kami hanya mengandalkan kekuatan firman-Mu saja. Dan itulah yang kami dengarkan saat ini. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada, yang ada di gereja ini juga yang di rumah kita masing-masing, marilah kita mendengarkan kabar baik firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 1 dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 8. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, dan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Ada beberapa ilmu pengetahuan yang mencoba mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Berbagai macam ilmu yang kita dengar, ada yang menyebut prediksi, ada yang perakiraan, bahkan ada yang ramalan-ramalan yang tradisional. Semua kerinduan manusia untuk mengetahui seperti apa masa depannya. Namun prediksi itu, perkiraan itu, ramalan itu sering meleset, sering tidak benar, sehingga membuat manusia itu kecewa. Kita bersyukur bahwa kita juga diberikan anugerah bagaimana melihat masa depan. Dalam Alkitab disebut dengan, ada yang menyebut dengan apokaliptik, atau seperti ini, ada wahyu, melihat masa depan di balik keadaan masa ini. Dan pasti ada disebut nubuatan. Ada nubuat Yesaya, ada nubuat Yeremia, nubuat Daniel, menubuatkan sesuatu yang akan terjadi. Dan ketika mereka menubuatkan Yesus lahir, dan itu pasti. Surat Wahyu ini, atau Wahyu Yohanes ini, menjawab pergumulan jemaat Tuhan atau 7 jemaat yang kita baca di kitab Wahyu. Selanjutnya di ayat yang kita baca tadi, karena mereka sungguh menderita, tersiksa, dianiaya oleh seorang raja yang bernama Domitianus. Sangat kejam. Ada yang jemaat karena tidak mau menyembah Dia sebagai Tuhan,
Karena dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan semua harus menyembahnya. Tapi orang-orang Kristen di sana ada yang tidak mau menyembah, tetapi ada yang harus murtad, meninggalkan iman. Mereka yang setia akan diseret di tengah jalan, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibunuh sebagai konsekuensi dari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, Yohanes dalam penglihatannya bahwa Allah itu adil, Allah itu ada, dan memang sudah ada, dan Dia juga akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka jemaat Tuhan di sana terhibur karena surat Wahyu Yohanes. Tentu firman Tuhan tidak hanya berlaku di zaman dahulu, tetapi firman Tuhan dulu, hari ini, dan yang akan datang tetap ada. Dan inilah juga yang berbicara kepada kita saat ini, bahwa kita hidup dalam rentan waktu yang sangat terbatas. Kita dipanggil di dalam keterbatasan kita di waktu Tuhan ini, diajak untuk tetap setia sekalipun banyak pergumulan. Kita tahu setiap keluarga, setiap pribadi mungkin ada pergumulan imannya, ditantang, bahkan ada yang harus meninggalkan imannya, tidak tahan lagi karena banyaknya penderitaan, banyaknya tantangan. Ada yang meninggalkan gereja, ada yang meninggalkan berdoa, ada yang tidak mau lagi membuka firman Tuhan karena beratnya beban hidup. Sama seperti yang terjadi dalam kitab Wahyu. Ada jemaat yang suam-suam kuku disebutkan, tidak dingin dan tidak panas. Maka pesan kepada mereka akan dimuntahkan kalau mereka tidak bertobat. Tetapi juga ada yang setia. Itu yang disebut kitab Wahyu 2 ayat 10c misalnya. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan kepada. Sekali lagi kita tengah memasuki akhir tahun gerejawi, mengingatkan kita bahwa hidup ini sesungguhnya adalah kesempatan. Semakin ditegaskan tadi dalam epistel itu, bahkan ada pengakuan pemazmur itu karena melihat kenyataan hidup di zamannya, bahwa seandainya pun 70 tahun, bahkan lebih 70 tahun, dia sudah bersyukur. Di atasnya itu sudah kesukaran, keluhan, dan benar kenyataan seperti itu sering terjadi kita lihat dalam hidup kita. Itu artinya apa? Bersyukurlah kalau kita masih mempunyai tenaga. Bersyukurlah kalau kita mempunyai nafas kehidupan. Bersyukurlah kalau masih bisa berbuat. Hidup kita sangat terbatas. Jangan biarkan waktu kita tergerus, terfokus hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi mari kita terus berjalan melangkah bersama. Suami istri di rumah melangkah bersama, melanjutkan tugas panggilannya, menjadi keluarga yang membangun kerajaannya di dunia ini. Sebagai perhalado, Amang Inang Sintua, hidup ini sungguh terbatas. Jikalau Tuhan masih memakai kita, bersyukurlah. Bersyukur. Hidup ini sangat singkat dan terbatas. Untuk itulah ada tahun gerejawi, mengingatkan kita atas kekekalan Tuhan dan keterbatasan manusia. Maka diingatkan tadi, akulah yang Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Tuhan yang ada dari zaman dahulu adalah Tuhan juga yang bekerja dalam hidup kita di masa ini. Karenanya Manginang, ada orang tua yang bergumul karena anaknya, ada istri yang bergumul karena suaminya,
Ada suami yang harus bergumul karena istrinya. Ada keluarga yang harus bergumul dengan keluarganya sendiri. Ada keluarga yang harus bergumul dengan tetangganya. Bahkan kita sama jemaat juga ada harus yang bergumul dengan saudaranya, satu jemaat, satu permingguan. Dan kadang kita mengatakan, tidak ada gunanya yang baik, tidak ada gunanya yang burju di tengah keluarga dan lain-lain. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, setialah sampai akhir. Upahmu besar di surga. Aku akan memberikan mahkota kehidupan kepada mereka yang setia. Sebagai istri, ya ibu di rumah dimanapun berada, mungkin ada pelemahan-pelemahan, ada kekerasan kata-kata, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis dari keluarga, dari suami. Engkau ditantang dengan perjanjianmu ketika menerima pemberkatan nikah. Apakah engkau mau hidup bersama-sama dengan kehidupan yang kudus? Jawabanmu ketika itu, iya, saya bersedia. Apakah engkau mau menerima kekurangan dan kelemahannya? Kita ditantang dengan janji kita untuk tetap setia di batas waktu yang singkat itu. Ingat, Tuhan itu ada dan adil dan setia. Dia akan memahkotai siapa yang setia dengan panggilannya. Siapapun, perhalado, pejabat, sesuai dengan panggilan amanah yang diberikan kepada kita, kita dituntut untuk setia dengan pekerjaan itu. Tuhanlah yang menyelidiki hati dan batin kita. Yeremia 17 ayat 10. Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan batin seseorang, memberikan kepadanya setimpal dengan perbuatannya, setimpal dengan langkahnya. Akulah Tuhan, kata dia. Karenanya kita tidak sedang dipanggil saling menghakimi satu dengan yang lain, saling menilai satu dengan yang lain. Karena akulah Tuhan, hanya aku yang dapat menyelidiki hati dan batin seseorang, memberikan kepadanya setimpal dengan perbuatannya, setimpal dengan langkahnya. Teruskanlah berbuat baik sekalipun ada fitnah. Teruskanlah melayani sekalipun banyak tantangan. Tuhan tahu apa yang diperbuat setiap orang di hadapannya. Sekali lagi, ada besar upah bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan memberkati setiap orang yang mempergunakan waktunya dengan baik di dunia ini. Ingat, Amanginang, dalam nyanyian kita nomor 182 buku Ende ya, ada dosa besar di sana. Dosa besarnya bukan karena membunuh, dosa besarnya bukan karena mencuri, dosa besarnya bukan karena berdusta, dosa besarnya bukan karena makaliangi, mengingini rumah orang lain. Dosa besarnya bukan karena tidak beribadah. Di sana dosa besarnya apa dikatakan? Ai godang ari-ariku nahubahin apolong. Dosa besar di hadapan Tuhan adalah mabolokon ari-ari ni ulukta. Hati-hati dengan ini. Godang ari-ariku nahubahin apolong. Begitu banyak waktu pemberian Tuhan, kubiarkan terbuang begitu saja. Ini adalah peringatan di akhir tahun gereja ini. Itu dia dota baik tikitai. Sotung dubu muda ngatu akan asunadinggan. Di paimot kita, dosa besar itu adalah membuang waktu pemberian Tuhan begitu saja. Tapi dia memberkati mereka yang mempergunakan waktunya dengan baik dan diberikan hadiahnya, yaitu mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa syafaat martangiang pangodianon nani luhon nyamang situa gultuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di bidang surga,
pada malam ini ya Tuhan, kami berkumpul di rumah-Mu ini untuk melaksanakan kebaktian untuk setiap minggu. Itu ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sampai kepada kami jemaat-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan pada malam ini dapat membawa iman, meningkatkan kepercayaan kami semua yang mendengarnya. Tuhan Bapa di surga, kami juga menyampaikan kepada Tuhan di mana semua anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap melindunginya, kiranya Tuhan yang tetap memberkati mereka dimanapun mereka berada, anak-anak yang kecil sampai remaja, demikian anak-anak yang muda-mudi, orang dewasa, kiranya Tuhan yang tetap melindunginya pada tahun ini Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami telah melaksanakan kebaktian kami dari awal tahun ini ya Tuhan, dan malam ini akan diakhiri, yaitu kebaktian keluarga, dan akan diakhiri pada malam ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya kebaktian kami selama setahun ini menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga menyampaikan kepada Tuhan, di mana jemaat-Mu yang sakit, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, ataupun di rumah sakit, atau dimanapun mereka, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang menyembuhkan penyakit mereka, sehingga pada akhir tahun ini, semua jemaat-Mu yang ada di Kota Tunggal ini, dalam keadaan sehat, dalam menyambut hari kelahiran-Mu, dan akan melaksanakan hari besar dan hari Natal untuk tahun ini ya Tuhan. Tuhan kami yang berada di surga, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya pelaksanaan Natal pada tahun ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga menyampaikan kepada Tuhan, pemerintah kami dari pusat sampai kepada daerah, kiranya Tuhan tetap memberikan kebijaksanaan. Tuhan telah memberikan pengetahuan yang tinggi ya Tuhan, sehingga pemerintah kami membuat suatu peraturan dan juga dapat memperhatikan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Demikian Tuhan, pengurus-pengurus gereja dari pusat sampai dengan ke resort, dan juga kepada semua pengurus gereja penatua di dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tetap melindungi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dimanapun mereka menyebarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, di mana pada tahun ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang berikan waktu kepada kami untuk tahun 2022 yang akan datang, sehingga firman-Mu dapat tetap disampaikan untuk melaksanakan kebaktian keluarga di mana untuk tahun 2022 ini. Tuhan Bapa di surga, kami juga ya Tuhan memohon kepada-Mu, kiranya COVID-19 dapat selesai pada tahun ini, sehingga untuk tahun 2022 ya Tuhan, kami dapat melaksanakan kebaktian kami sebagaimana yang kami laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Tuhan Bapa di surga, banyak ya Tuhan yang akan kami sampaikan kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang menyampaikan itu kepada kami, sehingga semuanya apa yang kami rencanakan ya Tuhan untuk akhir tahun 2021 ini dapat terlaksana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara, memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.